sekarang digital marketing itu adalah salah satu cara beriklan paling efektif. Sistem saya standar SaaS, jadi software as a service. Jadi ketika orang berangkatin orang ke luar negeri, saya tagih cas. Misalnya anggap berangkat satu orang melalui sistem, kan dia dapat orang dari sistem dan iklan dari saya kan. Berangkat anggap 10.000, nggak mungkin 100.000 lah misalnya, nggak 100.000. 100.000 apa? Rupiah. Kalau berangkatin 1.000 orang kan ya 100 juta. Bagi orang yang ingin belajar atau ingin bekerja di luar negeri supaya tidak terlantar, maka mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Atau barangkali punya produk ingin dipasarkan, bagaimana cara masarkannya? Nah, mari kita mulai acara ini sampai tuntas. Hadirin sekalian yang ada di rumah, hari ini adalah hari Jumat, makanya saya pakai sarung. Habis Jumatan masih pakai peci. Ya, hari Jumat itu katanya kiamat hari Jumat. Kemudian bumi ini diciptakan hari Jumat. Banyak rahasia. Begitu juga kita sebentar lagi kan mau bulan puasa ya. Berapa minggu lagi ya? Iya benar Pak, betul nggak berasa. Sebentar lagi nggak berasa ya. Kayaknya biar duduknya agak sinian ini kelihatannya itu terus oke ya. Hadirin sekalian yang ada di rumah, kali ini kita akan berbicara tentang produk. Saya memiliki produk banyak di samping ikan air tawar. Bagi yang sering pergi ke Subang, Sumedang, itu ikannya lebih enak daripada ikan Bekasi katanya karena airnya air dingin gitu katanya. Bener sih Pak. Katanya setuju. begitu Setuju, ya. Saya pernah ngerasain seperti itu. Oke, hadirin sekalian yang ingin mencicipi ikan tentang ikan yang rasanya tadi disebutkan bisa komen ya di ruang komentar ini biar kita jalan-jalan. Dan di samping itu kita akan bicara produk-produk lainnya. Sekarang kita wawancarai dulu. Beliau ini punya aplikasi khusus tentang pemasaran, semacam aplikasi yang sedang ngetren sekarang. Tapi ini aplikasinya gimana? Coba dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya zaman sekarang kan kita balik ya Pak. Zaman sekarang itu kan semua apa-apa digitalize, betul kan? Termasuk bagaimana kita memasarkan barang dan juga menjual barang. Jadi kalau selama ini teman-teman kan kalau mau melakukan apa istilahnya promosi, biasanya kan buka satu akun marketplace terkenal, anggap Tokopedia, Blibli, Lazada atau Shopee, buka akun, isi di situ segala macam. Nah, itu kan turnovernya kan tinggi Pak. Kenapa saya bilang gitu? Kita kan mesti berjibaku dengan orang banyak untuk mendapatkan itu. Nah, 2 tahun yang lalu ada salah satu klien itu minta ngebuatkan satu sistem marketplace yang closed source. Jadi closed source itu seperti apa? Kita bermain di komunitas. Misalnya kita anggap kita komunitas RSBI misalnya seperti itu. Kita hanya jual di komunitas RSBI. Hanya komunitas itu saja. Iya, berarti harus bikin grup dong. Kayak Gojek. Ya seperti itu Pak. Cuman itu secara hitungan revenue itu lebih cepat ketimbang kita jual di marketplace yang open. Lebih cepat. Jauh lebih cepat karena kita bikin grup sendiri. Ya. Jadi hanya mencari anggota grupnya itu yang agak susah. Nah itu bisa sih kalau misalnya memang kita nanti seperti yang saya sudah sampaikan di podcast sebelumnya, kita kalau punya satu sistem sosial media yang kita bikin untuk alumni, mungkin semua bisa kita atur di situ Pak. Inilah hadirin sekalian pentingnya silaturahmi. Kebetulan SMA Bonlab atau SMA Tambun Selatan 1 di Jalan Kebon Kelapa, makanya namanya Bonlab, itu Kebon Kelapa maksudnya, itu akan mengadakan reuni. Di antaranya sudah jelas Al-Quran menyatakan bahwa silaturahmi itu bisa untuk rezeki, untuk panjang umur, persaudaraan dan lain sebagainya. Nah di depan saya ini ada produk. Ini adalah produk kopi Waglo yang sudah diekspor ke Turki, Jerman, Perancis lewat ambasador Indonesia Mega Julaila. Dan sekarang pun siap akan mengirimkan barang
lewat ambasador tersebut. Nah, ini kopi ini adalah kopi Arabica yang pohonnya pendek-pendek itu, aman bagi kesehatan jantung bagi yang sepuh-sepuh. Itu minum ini tidak apa-apa. Tapi kalau kopi robusta itu kafeinnya tinggi. Betul. Sehingga detak jantung bisa tidak beraturan. Yang bikin Kalau nggak bisa ini tidur. aman, tapi jangan pakai gula ya. Ya, jangan pakai gula. Intinya satu, jangan pakai gula. Jangan pakai Dan gula. kalau orang bilang minum Arabica enak, bener Pak, tidur jadi nyenyak, serius. Karena Malah saya bukan tidak bisa tidur, Tidurnya makin tidurnya nyenyak, malah makin nyenyak katanya tuh. Aneh kan? Arabica. Oke. Kemudian tadi bagaimana cara pemasaran mempergunakan aplikasi itu? Oke, jadi gini Pak. Sebenarnya kita pertama kali mesti punya satu wadah ya. Wadah misalnya Bapak anggap rsbi.id, anggap seperti itu. Udah dibentuk aja sekarang, hadirin sekalian yang ada di rumah, kita akan membuat rsbi.id. ID. Jangan Pak, mahal Pak. 4 karakter 2 juta Pak. 4 karakter 2 juta. Harus .id. panjang. Minimum 5. Minimal 5 gimana salah satu contoh? Misalnya rsbii.id. Kalau rsbi.id kalau pandi 4 huruf.id itu 2 juta. 2 juta 200 sama pajak. 2 juta 220. Kalau begitu karena Bapak punya perusahaan namanya Waglo, Wahana Edukasi Global. Makanya ini juga YouTube ini adalah Waglo Gubuk Apung. Kalau ini mungkin nanti bisa Waglo rsbi.id misalkan begitu ya. Bisa. Pokoknya ada RSBI-nya ya. Oke, lanjut. Oke, jadi pertama kita mesti punya domain dulu. Domain yang istilah kata kita bisa gunakan lah istilahnya buat ya domain, nama domain ya. Baru kita deploy sistemnya. Jadi sistemnya ini sebenarnya mirip Pak seperti Shopee segala macam, cuman kita bisa atur sendiri policy-nya seperti apa. Kan kalau yang marketplace kebanyakan kan open. Jadi kayak pasar, orang semua bebas masuk. Kalau dengan sistem ini kita bisa atur, hanya orang yang punya ID saja, yang punya login aja bisa masukkan. Sebenarnya Bapak punya domain My ID itu tadi Alam Edukasi. Alam Edukasi itu Bapak menulis di situ naskah banyak. Tulisan apa bahkan sudah menjadi 4 buku yang sudah terbit belakangan ini. Sayang bukunya tidak ada di sini ya. Nah, salah satu contoh, setiap naskah itu begitu di-share kan pembacanya banyak. Dengan sendirinya di bawahnya itu ada iklan. Produk-produk ini ada tuh. Iya. Ada kopi, ada pepes ikan, ada ikan tawar, ada apa semuanya ada termasuk bukunya itu sendiri Iya. dijual di situ. Apa sama dengan itu? Kalau itu namanya sistem marketing automation, Pak. Jadi ketika kita Google nih misalnya kita pakai Google Ads. Ini kerjaan yang biasa sering saya lakukan. Ketika kita mendaftar Google Ads, daftar di situ, nanti akan ditentukan kemana aja nih iklan akan muncul. Apakah di Google Search, apakah di website yang jadi istilahnya partnernya Google, apakah di YouTube, apakah di Google Mail, itu semua bisa itu tuh Google. Ada lagi yang zaman sekarang kan ramai Facebook atau TikTok. Tapi saya nggak main TikTok Pak, seriusan. Saya nggak main TikTok. Apa bedanya dengan tadi? Ini sistemnya apa kalau yang tadi mempergunakan kita menulis naskah, naskah itu terus dibaca orang, tapi di bawahnya ada iklan-iklan punya kita itu kan? Itu namanya sistem apa itu? Itu namanya marketing automation, Pak. Nah, kalau yang sekarang dibikin? Marketplace. Jadi kita wadah untuk berdagangnya. Jadi idenya seperti ini. Marketplace itu sebenarnya adalah salah satu bisnis yang capek doang nggak ada duitnya. Daripada dibisnisin, mending kita buat teman-teman yang mau apa istilahnya yang mau punya barang dan lebih dikenal orang, kita bikin marketplace sendiri ketimbang buang-buang duit di Tokopedia. Seperti itu. Jadi di Tokopedia itu malah buang-buang duit ya? Iya Pak, karena untuk iklan kan mahal. Belum tentu ada pembeli. Belum tentu ada pembeli. Tokopedia itu. Iya, Tokopedia, masukin Shopee. Bayar, belum tentu ada pembeli. Kalau masukin gratis Pak, ngiklanin yang bayar. Masukinnya gratis. Gratis. Iklaninnya Iklanin. gimana? Nanti ada namanya Tokopedia Ads. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah pakai soalnya. Oh, bayar itu. Bayar. Oh, Ads itu harus bayar. Jadi masukinnya mah gratis nih. Gratis. Nah, setelah itu mau diiklanin, bayar. Atau mau bump di atas misalnya ada namanya apa sih nih kalau di Tokopedia kan, kalau di Shopee namanya star seller kan. Oh, di Shopee juga sama begitu. Ya, semua jadi sama. waktu mendaftarkan mah nggak bayar. Masukin barang pun gratis. Masuk gratis. Cuman kan nggak tapi sem- belum tentu diiklankan. belum tentu orang nyari dapat. Pasti kan misalnya Bapak ada barang kopi nih. Ini Masuk kopi. Pak, masuk. Masuk. Bisa dicari. Iya, cuman kan yang udah iklan pasti ditampilin duluan Pak, punya Bapak entah page berapa. Itu sistem mengapa mereka
dapat duit dari situ, cuman tetap aja belum untung. Makanya Jadi masukin mah semua orang juga bisa masuk free, ya. free. Tapi bisa dicari kan? Bisa dicari. Cuma Jadi kita bisa door to door, kemudian mereka dicari, oh ada di situ di Shopee misalkan gitu ada Ya, gitu seperti ya. bisa. Hanya lama kalau gitu. Ya. Tapi kalau diiklankan oleh mereka langsung muncul. langsung muncul. Misalnya kopi Arabica, Bapak muncul di nomor 1 ini seperti itu. Gitu. Ya. Kalau yang kita buat, Kalau kita buat satu sistem marketplace baru, berarti gini. Kita pertama target market kita adalah orang-orang istilahnya ini dulu Pak. Orang kalangan kita sendiri, misalnya seperti kita bilang RSBI, anggap seperti itu. Anak-anak Bonlab yang lulus dari Bonlab, kita suggest mereka untuk daftar di aplikasi, misalnya saya bilang tadi adalah marketplace, sosial media. Nah, di situ ada marketplace-nya, built-in di sana. Jadi ketika mau nyari, misalnya seperti ini, ada teman saya juga lulusan WI juga, itu kan dagangan juga Pak, sama dagangan scarf, hijab gitu kan. Nah, beliau kan tapi dagangnya sudah di marketplace. Nah, ketika orang nyari di marketplace, istilahnya kan turnover tinggi. Kalau kita punya satu sistem sendiri, misalnya nggak ngerti saya bahasanya operating apa sih? turnover, jadi istilahnya Overload. turnover itu jadi biaya untuk operasionalnya. Misalnya kita jual barang 5.000. Ya kan? Untuk dapetin untung 5.000 ini kita ngeluarin duit berapa supaya dapat untung 5.000? Kalau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, kalau barang kecil seperti itu Pak, lebih banyak kita ngeluarin duit untuk apa ya namanya? Bahasanya lebih sederhana. Di marketing itu namanya impression, ada namanya ada impression, terus ada lagi istilahnya acquisition. Jelasin dulu deh. Oke, impression adalah impresi Pak. Jadi berapa banyak orang yang tertarik dengan produk tersebut. Acquisition adalah ketika ada orang yang mengklik produk tersebut. Terus ada lagi namanya cost per klik. Jadi yaitu itu bahasa-bahasa iklan lah istilahnya, itu terlalu panjang kalau saya jelasin. Intinya dengan kita punya sistem sendiri yang kita bekerja sendiri di satu komunitas, itu akan lebih cepat barang ini dikenal orang-orang ketimbang kita di marketplace yang terbuka seperti itu. Sebentar dulu, kalau Tokopedia dengan Shopee. apalagi tadi Shopee, apalagi ya? Lazada, Blibli. Lazada itu kira yang paling ngetren yang mana? Ya itu tergantung Pak. Segmennya masing-masing sih ya. Iya, jadi Ada yang barang bekas. barang bekas sih banyak di ini Pak. Tapi Tokopedia juga banyak kok jual. Saya berapa kali jalan barang bekas. Barang laku. second bisa. Ya, saya waktu itu jual notebook berapa kali? 3 kali di situ. Alhamdulillah. Bisa ya. Sebentar dulu. Ini kita kan mau reuni ya, kelas wawasan internasional nih. Coba kita tonton dulu deh. Kelas wawasan internasional. Berapa orang yang hadir besok itu? Kayaknya di list sih ada 22 Pak. 22 orang. Padahal satu kelasnya dulu berapa? 42 apa ya? Karena memang kelas internasional itu kelasnya terbatas, beda dengan kelas kelas reguler biasanya kan sampai 40 atau 37 gitu ya. Tapi kalau kelas internasionalnya hanya 22 ya nanti yang hadir ya. Yang ada 22. Memang kita kan ya kesibukan Pak. Jadi memang nggak semua orang juga bisa kan istilahnya. Ini juga ya Itu di kantor siapa ngumpulnya, kok di bank ya? Bukan di bank, apa di Geraha. Jadi awalnya tadinya kita tuh tanda November Pak. Awalnya kita direncana November, pertengahan November. Cuman ternyata antusiasme dari teman-teman kurang. Nah, memang kita sudah mau menghubungi guru dari situ. Jadi memang ya kesibukan lah Pak istilahnya. Jadinya akhirnya kita undur ke Januari. Memang dari Oktorina itu yang ngubungin Bapak. Beliau itu kan ketua panitianya. Beliau ini memang antusias banget untuk supaya kita tuh bisa kumpul, apalagi ngumpul-ngumpulin guru gitu loh. Karena kan kita mengingat masa-masa pas kita sekolah dulu, ya guru kan pahlawan tanpa jasa buat kita. Saya bisa begini juga karena Bapak. Bonlab tuh. Bon itu katanya kebon, lep cinta katanya, padahal mah jalan kebun kelapa. Tapi anak-anak bilangnya bon lep katanya. Kebun cinta. Yang sudah punya kantor seperti ini diantaranya siapa aja yang kita kenal, pasti semuanya juga udah ya. Tapi yang dikenal aja. Ini kan untuk penempatan kerja di luar negeri. Terus Oktorina? Beliau kalau nggak salah kerja di ini Pak, di Pemprov DKI beliau.
Kalau yang sekarang tempat yang akan digunakan itu tempat punya siapa itu? Oh itu jadi nggak tahu saya juga itu. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Mungkin kayaknya sih yang waktu itu yang nyaranin ada teman kita juga namanya Diana. Beliau yang mungkin beliau yang kerja di sana, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak pernah tanya teman-teman, Apa? Pak. Bukan bank, bukan apa? Namanya Iya, apa? itu sebenarnya punya bank syariah, Pak. Oh, Bank Syariah. Madani Berarti itu. di kantor bank ya? Iya, Emang jadi- ada aulanya? Ada aulanya sepertinya. Jadi posisinya tuh sebelum Harvest kalau dari arah Jakarta kiri jalan cukup gede kok gedungnya kemarin saya lihat. Rumah sakit Hermina? Sebelum Pak itu setelah apa awal Bros ya namanya awal Bros dulu ya. Pokoknya benar-benar persis Islamic Center? sebelum. Kalau dari sini. Oh, kalau Kan dari sini Islamic setelah. Center. Jadi- Setelah Islamic Center, Iya, kiri kita- kanan jalan. kita Ada ke Bank arah- BNI. Kita ke arah Jakarta Pak lewat Kalimalang muter dulu. Lewat Kalimalang, berarti lewat Metropolitan Mall ke sini, bukan lewat jalan. Bukan. Oh, jadi lewat Kalimalang situ. Terus muter Terus muter, sebelah kiri jalan. Kalau kanan kan kali. muternya Muternya di- Perumnas 2. Muternya itu di depan ini kalau nggak salah. Apa namanya tuh? Apa sih nama apartemen yang sebelah kiri itu? Saya Ada lupa apartemen namanya. di situ ya? Ya, pokoknya di situ muteran. Oh, berarti apartemen mah di situ sekitar Islamic Center atau? Sampai sana sebelah sono. Iya. Kita ke arah ini Pak, ke arah aduh apa sih nama apartemen? Lewat Saya lupa. Kalimalang terus. Kalimalang lurus. Jadi nanti ada putaran, abis ada lampu merah Pak, Bapak muter di situ. Posisi si sebelah kiri jalan, nggak jauh lah dari rumah sakit apa sih dulu kan namanya Awal Bros tuh rumah sakitnya. Ya di situlah nggak jauh dari situ. Hadirin sekalian tuh yang ada di rumah Pak Agus Kusiana mah udah almarhum. Iya. Pak Agus Wahyudi, Pak Guntur Daryono, Guntur Daryono, Bu Nunung, Bunung. terus siapa lagi? Di rumah Pak. Tamu istimewa Pak. Hadirin sekalian yang ada di rumah nih untuk RSBI karena banyak sekali kedatangan guru-guru dari SMK 2 Cikarang Barat sendiri SMK tiba-tiba camping di tempat wisata Waglo. Lah, kok Bapak katanya gitu. Saya siswa RSBI gitu. Sekarang jadi guru di SMK gitu. Satunya lagi ada yang datang ke kantor, Pak, saya kerja di Karawang. Saya lihat kok di daftar foto-fotonya ini kepala sekolahnya kayak kenal. Bapak dulu yang di SMA 5 Grand Wisata ya Pak ya? Iya, di Grand Wisata dulu 5 tahun, 6 tahun. Kemudian di SMA 1 6 tahun juga gitu kan. Makanya ini guru saya. Emang dulu di mana? RSBI juga. gitu kan. Ada di semuanya ada di podcast. Semua siswa RSBI kalau kontak pasti ada tantangan uji nyali. Ya ini salah satu di antaranya ya. Rian juga nih udah 2 episode ya. Yang tadi adalah dunia kerja, yang sekarang adalah pemasaran apa? Produk. Iya. Oke. Dan di belakang nih iklan ya. Kelas WI itu wawasan internasional. Ini yang dibicarakan sejarah lahirnya wawasan internasional. Hadirin sekalian, Pak Agus Wahyudi udah tahu ini ya, Pak Guntur Daryono. Barangkali ada pesan-pesan yang lain kalau ingin memasarkan produk, boleh tanya-tanya biasa di ruang komentar. Karena ini podcastnya tidak pernah panjang, pendek-pendek saja karena kita yang ringan-ringan saja podcastnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung kontak-kontak di ruang ini ya, di ruang komentar. Kemana ditujukannya? Ya. Kalau ada yang penasaran ingin mengiklankan produk, Mungkin kalau untuk ya teman-teman yang mau apa istilahnya ya, tahu lebih banyak ya tentang digital marketing, mungkin bisa digital marketing. bisa ngomong di komentar apa-apa aja yang dibutuhkan gitu kan, karena memang sekarang digital marketing itu adalah salah satu cara beriklan paling efektif ketimbang iklan di surat kabar ataupun di media seperti televisi. Media yang sudah ada tadi biayanya tinggi ternyata katanya. Dikira itu nggak bayar, ternyata bayar. Semua itu Masukinnya mah nggak bayar, tapi kalau ini lebih aman katanya, lebih ramah ya. Ya intinya memang kadang kebanyakan dari kita tuh kan belum paham Pak, seperti apa bagaimana cara mengiklankan produk supaya dikenal atau bagaimana cara meningkatkan brand awareness. Rata-rata memang apa ya, banyak ilmu yang bisa didapat di YouTube, cuman semua nggak bisa kita implementasikan karena beda otak, beda orang, beda penyelesaian, dan apalagi kalau hanya video saja tanpa penjelasan kadang orang kan bingung.
Sebentar, bisa tinggal di perumahan Grand Wisata semegah itu hasil kerja dari pembuatan iklan atau memang penempatan kerja di luar negeri? Kalau saya kan mostly sistem, Pak. Jadi ketika saya kan sistem saya standar SAS, jadi software as a service. Jadi ketika orang berangkatin orang ke luar negeri, saya tagih cas. Misalnya anggap berangkat satu orang melalui sistem, kan dia dapat orang dari sistem dan iklan dari saya kan. Berangkat anggap 10.000, nggak mungkin 100.000 lah misalnya, nggak 100.000. 100.000 apa? Rupiah. Kalau berangkatin 1.000 orang kan ya 100 juta, Pak. Oh, dari situ ya, keren. Diem di kamar, duit dateng. Luar biasa. Dahsyat, men. Inilah bisnis abad modern ya. Luar biasa. Ada pesan-pesan untuk teman-teman? Silahkan. Untuk masalah produk barangkali ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya produk dan mungkin mau dipasarkan, mungkin bisa hubungi Pak Deddy supaya bisa di up lah istilahnya, harus lewat YouTube. Ya, yang mau mengiklankan produk boleh. Datang ke sini berbincang dengan beliau lah istilahnya. Bisa ngomong panjang lebar. Oke. Dan bagi hadirin sekalian yang ingin buka kafe, asal punya tempat, kebetulan di Tangkuban Perahu ada beberapa gunung yang sudah ditanami dan sudah berbuah. Jadi nanti kopi Waglo ini dalam bentuk biji ya, green bean ya, atau boleh saja mau yang natural gitu kan. Ada yang honey, ada berbagai macam proses, ada ya, termasuk fermentasi ya. Kalau ini betul-betul kopinya masih sudah merah, langsung ditumbuk, langsung dikemas, siap diantar ke luar negeri ini. Dan ini sekalian oleh-oleh ya. Satu buat temen yang suka ngopi serahkan, dan satunya lagi silahkan, ini 2 ya. Oh, syukur. Ya, salam dulu. Oke ya. Yang lain nih masih ada 2 lagi, padahal masih banyak ya, di atas tuh dibilang masih banyak. Demikian barangkali hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.